Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang enggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Asisten pribadi asal Indonesia dinikahi. Majikannya seorang janda kaya raya asal Portugal. Lukman tiba di Lisbon dengan satu koper besar dan satu ransel kecil. Udara Eropa awal musim semi masih menggigit dingin, jauh berbeda dari panasnya siang di kampung halamannya di Indonesia. Tapi dia tidak mengeluh. Bahkan sejak di bandara, senyum kecil tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tahu, hidupnya akan berubah sejak hari itu. Perjalanan dari bandara ke distrik Alfama memakan waktu sekitar 30 menit. Sopir pribadi yang dikirim menjemputnya, orang Portugal asli bernama Rui, tak banyak bicara. Hanya memperkenalkan diri dan memutar lagu fado pelan-pelan di radio. Lagu itu terdengar sendu tapi indah. Lukman hanya melihat pemandangan dari balik jendela mobil. Jalan-jalan sempit berbatu, rumah-rumah kuno dengan jendela kayu warna-warni, toko-toko kecil menjual kerajinan, tangan. Kota tua ini terlihat seperti tempat dari buku cerita. Lalu mobil berhenti di depan sebuah rumah bercat putih dengan pagar besi klasik. Di sanalah dia akan bekerja. Rumah 3 lantai yang berdiri di lereng kecil menghadap Sungai Tagus. Majikannya, Julinha Monteiro, sudah berdiri di depan pintu. Wanita itu lebih muda dari yang dibayangkan Lukman, mungkin sekitar pertengahan 30-an. Rambutnya coklat terang, wajahnya cerah dengan senyum lebar yang tampak tulus. "Selamat datang, Lukman," sapanya dengan bahasa Inggris yang sangat jelas. "Akhirnya kamu datang juga. Capek ya perjalanannya?" Lukman cepat-cepat menunduk sopan. "Terima kasih, Ibu Julinha. Saya sangat senang bisa sampai di sini." Jangan panggil saya Ibu. Julinha saja. Kita akan tinggal di rumah yang sama. Tidak perlu terlalu formal." Sikapnya membuat Lukman agak canggung. Ia terbiasa bekerja dengan jarak tertentu antara atasan dan bawahan. Tapi Julinha berbeda. Sejak hari pertama, wanita itu sudah bersikap seperti teman lama yang akrab. Tugas Lukman cukup sederhana, membantu Julinha dalam pekerjaan rumah tangga, menemani ke toko, mengatur jadwal, kadang ikut rapat bisnis sebagai pendamping, dan menjadi sopir jika Rui sedang tidak tersedia. Tapi sejak awal, ia merasa pekerjaannya lebih mirip sahabat ketimbang asisten Julinha sering mengajaknya makan malam bersama, bukan sekadar menyuruhnya menyiapkan makanan. Ia mengobrol soal banyak hal, musik, makanan Indonesia, masa kecil Lukman, bahkan hal-hal pribadi. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Lukman mulai merasa aneh, tapi dia tidak berani menafsirkan perasaan itu lebih jauh. Siapa dia? Hanya pemuda biasa dari desa kecil di Jawa Tengah, lulusan SMA yang bisa bahasa Inggris karena kerja serabutan dengan turis selama bertahun-tahun. Sedangkan Julinha? Seorang janda kaya raya, pemilik perusahaan tekstil terbesar ketiga di Portugal, dan punya jaringan bisnis di Spanyol serta Prancis. Namun, semua kekhawatiran itu seperti tidak ada artinya bagi Julinha. Suatu sore, saat mereka duduk di balkon rumah sambil menyeruput kopi dan menatap matahari terbenam di atas sungai, Julinha tiba-tiba berkata, "Lukman, kamu tahu nggak? Aku suka sama kamu." Lukman hampir tersedak kopinya. Ia hanya bisa menatap Julinha tanpa kata-kata. "Aku tahu kamu bingung," lanjut Julinha sambil tertawa kecil. "Tapi aku serius. Aku tidak pernah merasa hidupku setenang ini sejak suamiku meninggal. Dan kamu membawa ketenangan itu." Lukman,
tidak langsung menjawab. Dalam hatinya ia guncang, bukan karena tidak suka, tapi karena takut. Dia tidak ingin dianggap memanfaatkan, tidak ingin dikira pengejar harta. Ia takut satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. "Aku cuman orang biasa, Julinha," katanya pelan. "Aku bahkan nggak punya gelar. Aku cuma kerja bantu-bantu. Kamu orang penting, kaya, terhormat. Aku bukan siapa-siapa." Julinha menatapnya, lama. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa itu aku jatuh cinta. Kamu jujur. Kamu nggak basa-basi. Kamu bikin aku merasa manusia biasa lagi." Malam itu Lukman tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kemungkinan. Tapi hari-hari berikutnya membuat semuanya makin jelas. Julinha tidak main-main. Ia tetap bersikap seperti biasa, tapi tatapannya berbeda. Lebih dalam. Lebih penuh makna. Dan akhirnya, Lukman tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ia juga jatuh cinta. Sebulan setelah pengakuan itu, di sebuah restoran mewah di Cascais, yang menghadap Laut Atlantik, Julinha melamar Lukman. "Jangan kaget, tapi aku ingin hidup bersamamu," katanya di depan meja makan yang dikelilingi cahaya lilin dan musik jazz pelan. "Kalau kamu setuju, kita menikah bulan depan." Lukman hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes diam-diam. Ia tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi hari itu, dia tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Mereka menikah di sebuah restoran terkenal di pusat Lisbon, penuh tamu dari kalangan bisnis dan pejabat. Media lokal menulis judul besar, "Janda konglomerat Portugal menikahi asisten pribadinya asal Indonesia." Tapi Lukman tidak peduli. Ia hanya melihat Julinha berdiri di sisinya, tersenyum, menggenggam tangannya erat. Itu saja yang penting. 3 bulan setelah pernikahan mereka, rutinitas di rumah berubah perlahan. Julinha sudah tidak lagi pergi ke kantor setiap pagi. Ia lebih sering berada di rumah, menikmati kegiatan kecil seperti menanam bunga di taman, menyiapkan sarapan untuk Lukman, atau sekadar membaca buku di ruang keluarga. Sementara itu, Lukman mulai sering ikut ke kantor. Awalnya, hanya menemani, tapi lama-lama, ia diminta hadir dalam rapat penting, diminta membaca dokumen, bahkan diberi akses ke email dan sistem internal perusahaan. Lukman bingung. Ia tidak punya latar belakang manajemen, apalagi mengelola perusahaan tekstil sebesar itu. Suatu sore, Julinha duduk di ruang kerja rumah dengan mata serius. Ia menatap Lukman seperti hendak membicarakan sesuatu yang berat. "Aku sudah pikirkan baik-baik," katanya. "Aku ingin kamu yang pimpin perusahaan ini." Lukman langsung menegakkan duduknya. "Maksudnya? Aku jadi apa?" "CEO." Lukman tertawa kecil, mengira Julinha bercanda. Tapi ekspresi istrinya tetap serius. "Aku sudah terlalu lelah hidup di dunia itu. Aku ingin jadi ibu rumah tangga. Mengurus rumah, nanti anak-anak kita. Aku butuh orang yang aku percaya sepenuhnya untuk pegang kendali. Dan satu-satunya orang itu adalah kamu." Lukman terdiam. Rasanya seperti mimpi aneh. Beberapa bulan lalu dia masih menyapu halaman rumah orang. Kini ditawari posisi direktur utama di perusahaan besar. Di Portugal pula. "Julinha, aku nggak ngerti bisnis. Aku nggak pernah kuliah. Bahkan dulu aku kerja serabutan. Kamu yakin? Aku lebih kenal kamu daripada orang-orang yang kerja sama aku bertahun-tahun. Kamu teliti, kamu jujur, kamu punya hati. Sisanya bisa dipelajari." Akhirnya, karena Julinha bersikeras dan karena tidak ingin mengecewakannya, Lukman menerima. Tapi ia mengajukan satu syarat. Ia akan belajar dulu. Tidak langsung duduk di kursi direktur tanpa paham apa-apa. Selama 2 bulan, Lukman belajar siang, malam. Ia membaca dokumen keuangan, laporan produksi, bahkan belajar dasar-dasar hukum perusahaan. Ia dibantu oleh seorang manajer senior bernama Senyor Diego, pria tua yang sudah bekerja sejak zaman suami Julinha masih hidup. Senyor Diego orang yang disiplin, tidak banyak bicara, tapi sekali memberi saran, langsung to the point.
Kamu tidak perlu jadi jenius, katanya suatu hari. Tapi kamu harus tahu siapa yang kamu percaya. Dunia bisnis itu penuh topeng. Bahkan orang yang menyapamu setiap pagi bisa menusukmu saat kamu lengah. Lukman mencatat itu dalam hati. Tantangan pertama datang dari internal. Beberapa direktur lama tidak setuju Lukman naik jabatan. Mereka merasa lebih layak, punya pengalaman, dan lebih memahami pasar. Dia cuma suami Bu Julinha. Masuk perusahaan, baru beberapa minggu, tahu apa? Begitu gumaman yang mulai terdengar. Tapi Lukman tidak ambil pusing. Ia tidak mengubah gaya bicaranya, tidak mencoba jadi orang lain. Ia tetap datang ke kantor pagi-pagi, duduk di ruang kerjanya, belajar setiap hari dan memimpin rapat dengan tenang. Lukman juga membawa pendekatan baru. Ia menolak laporan yang terlalu banyak istilah rumit. Kalau saya nggak paham, berarti pelanggan kita juga nggak bakal paham, katanya. Ia lebih suka penjelasan langsung, grafik sederhana, dan keputusan yang bisa diukur hasilnya. Beberapa karyawan mulai menyukai gaya kepemimpinannya, tapi tentu saja, yang tidak suka tetap ada, termasuk seorang direktur pemasaran bernama Duarte. Orang ini selalu tersenyum di depan Lukman, tapi di belakang bicara macam-macam. Suatu hari, Lukman menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah kontrak dengan pabrik dari Maroko disetujui tanpa persetujuannya, padahal nilainya cukup besar. Setelah dicek, ternyata ada tanda tangan digitalnya, padahal ia belum pernah menyetujui dokumen itu. Lukman tidak langsung marah. Ia menyelidiki diam-diam, minta bantuan bagian IT. Dan benar saja, ditemukan aktivitas login dari IP yang tidak wajar. Seseorang memalsukan otorisasinya. Ia tidak melapor ke polisi. Ia juga tidak mengadu ke Julinha. Ia hanya mencatat nama-nama yang terlibat, lalu memindahkan otoritas keuangan ke sistem 2 tahap. Siapapun yang menyetujui kontrak harus melalui verifikasi ganda dari Lukman dan seorang penasihat hukum. Kalau mereka pikir aku bodoh, biarkan dulu, katanya pada dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Hari demi hari, Lukman semakin mantap. Ia mulai melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik di luar kota. Bertemu langsung dengan buruh. Ia makan siang bersama mereka, mendengarkan keluhan tentang mesin tua dan jadwal kerja yang padat. Ia catat semuanya dan sampaikan ke manajemen. Kebijakan pertama yang ia buat adalah peremajaan mesin produksi dan pelatihan ulang untuk pekerja lama. Biayanya besar, tapi dampaknya terlihat. Produktivitas naik 18% dalam 3 bulan. Bahkan investor mulai melihat perubahan positif. Julinha tersenyum melihat semua itu dari rumah. Ia tidak mencampuri urusan kantor. Hanya kadang menanyakan kabar lewat telepon. "Capek?" tanyanya. Lukman hanya menjawab, "Lumayan." Tapi dalam hati, ia bangga. Ia merasa perlahan menjadi seseorang. Suatu malam, saat Lukman pulang terlambat, karena rapat, Julinha sudah tertidur di sofa ruang keluarga. Ia memeluk bantal, masih mengenakan pakaian rumah. Di atas meja ada 2 piring nasi goreng buatan Julinha. Sudah dingin. Lukman duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang damai. Dalam hatinya ia berkata, "Aku akan jaga semua ini. Aku nggak akan sia-siakan kepercayaanmu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Lukman merasa bukan lagi sebagai orang asing di negeri ini, tapi sebagai kepala keluarga, pemimpin, dan suami dari wanita yang mengubah hidupnya. Setahun setelah pernikahan mereka, Lukman dan Julinha pindah ke rumah baru di kawasan Lapa, sebuah distrik tenang di Lisbon yang terkenal, dengan pemandangan indah dan lingkungan keluarga yang nyaman. Rumah mereka tidak terlalu mewah, tapi luas dan hangat. Halamannya menghadap ke Sungai Tagus, dan di sore hari, matahari selalu menyelinap lewat jendela besar ruang tengah. Julinha yang memilih rumah itu. "Aku ingin anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang damai," katanya. Meski mereka belum punya anak waktu itu, tapi Julinha sudah bicara seperti seorang ibu. Di rumah baru itu, semuanya terasa lebih stabil. Julinha benar-benar meninggalkan dunia bisnis. Ia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan komunitas, ikut kelas memasak, dan ikut program amal lokal. Ia juga mulai rajin menulis jurnal harian,
Sesuatu yang katanya dulu tidak pernah sempat ia lakukan. Lukman sendiri semakin sibuk di perusahaan. Tapi berbeda dengan tahun pertama yang serba mendadak dan penuh tekanan, tahun ini lebih tertata. Ia sudah menemukan iramanya. Ia tahu siapa yang bisa dia percaya, siapa yang harus diawasinya. Tiap malam, Lukman selalu pulang tepat waktu. Bukan karena tidak punya pekerjaan, tapi karena ia memegang prinsip, keluarga harus lebih dulu. Dan setiap malam, Julinha sudah menunggunya dengan masakan rumahan yang dia buat sendiri. Hari-hari mereka tenang. Sampai pada musim gugur tahun itu, kabar gembira datang. Julinha hamil. Kabar itu membuat Lukman kaget dan bahagia dalam waktu bersamaan. Mereka tidak pernah menargetkan punya anak dalam waktu dekat, apalagi Julinha sudah berusia hampir 38 tahun. Tapi saat dokter mengonfirmasi kehamilan itu sehat dan berjalan baik, semua rasa cemas hilang. Julinha menjalani masa kehamilan dengan bahagia. Ia semakin banyak istirahat, makan teratur, dan sesekali ikut yoga ibu hamil. Lukman ikut menemani ke semua pemeriksaan. Ia bahkan belajar cara mengganti popok dan memijat bayi lewat video-video tutorial yang dia simpan di ponselnya. Bulan demi bulan berlalu. Pada awal musim panas tahun berikutnya, Julinha melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki sehat yang mereka beri nama Rafael Luquito Monteiro. Rafael lahir di rumah sakit swasta di Lisbon dengan proses persalinan normal dan tanpa komplikasi. Saat Lukman pertama kali menggendong anaknya, tangannya gemetar. Ia memandangi wajah kecil itu lama sekali, seperti tidak percaya anak itu benar-benar darah dagingnya sendiri. "Aku janji akan jadi ayah yang baik," bisiknya pelan di ruang bersalin. 2 tahun kemudian, anak kedua lahir. Kali ini perempuan. Mereka menamainya Almira Dewi Monteiro. Dan 3 tahun setelah itu, anak ketiga hadir, seorang bocah lelaki penuh energi yang mereka beri nama Thomas Rizky Monteiro. 3 anak. Rumah hangat, istri yang mencintainya sepenuh hati, karier yang stabil. Kadang Lukman merasa semua ini terlalu sempurna untuk jadi nyata. Tapi setiap pagi saat ia membuka mata dan melihat Julinha dan anak-anaknya tertawa di meja makan, ia tahu, ini bukan mimpi. Sekolah anak-anak pun dipilih dengan teliti. Julinha yang lebih banyak mengurus soal itu. Ia memasukkan Rafael dan Almira ke sekolah internasional ternama di Lisbon yang dikenal dengan kurikulum ketat dan pendekatan personal untuk tiap anak. Thomas masih terlalu kecil, tapi Julinha sudah mulai menyurvei taman kanak-kanak yang cocok. Uniknya, meski sekolah itu penuh anak diplomat dan pengusaha, Rafael dan Almira justru tumbuh jadi anak yang rendah hati dan mudah berteman. "Mereka mirip kamu," kata Julinha suatu pagi saat menyiapkan bekal sekolah. "Mirip kamu juga," jawab Lukman. "Kamu yang ajarin mereka caranya jadi manusia." Kehidupan rumah tangga mereka sederhana tapi rapi. Tidak ada pesta mewah setiap minggu, tidak ada jamuan besar untuk menjaga status sosial. Mereka lebih sering pergi piknik di taman, masak bareng di akhir pekan, atau sekadar duduk di balkon menonton anak-anak main di halaman. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Julinha duduk di samping Lukman di balkon. Udara malam terasa sejuk. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. "Kamu tahu, kadang aku takut semua ini hilang," katanya pelan. Lukman menoleh. "Kenapa harus takut?" "Karena dulu aku pernah punya semuanya, lalu hilang. Suamiku meninggal, aku merasa kosong. Aku pikir hidupku selesai waktu itu." Lukman menggenggam tangannya. "Tapi kamu berdiri lagi, dan kamu bangun semuanya dari awal." Julinha menatapnya, tersenyum kecil. "Kamu yang membuatku berdiri. Kamu yang membuat aku percaya lagi." Malam itu, mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Hanya saling menggenggam tangan, mendengarkan suara jangkrik dari taman, dan menikmati ketenangan yang mereka bangun bersama. Rumah baru mereka bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat semua harapan mereka tumbuh. Tempat luka lama sembuh, tempat cinta berkembang dari 2 orang asing yang bertemu di ujung dunia. Di sana, mereka tidak lagi dipisahkan oleh status. Tidak ada lagi majikan dan asisten. Tidak ada lagi kaya dan biasa.
Hanya suami, istri, dan orang tua dari 3 anak kecil yang mereka cintai sepenuh hati. Tahun kelima sejak pernikahan mereka, perusahaan Julinha sekarang secara hukum dipegang. Lukman sebagai CEO berkembang pesat. Banyak inovasi yang diluncurkan. Produk tekstil dari pabrik-pabrik mereka diekspor ke 5 negara Eropa. Beberapa klien besar dari Prancis dan Italia mulai rutin bekerja sama. Nama Lukman mulai dikenal. Beberapa media bisnis lokal bahkan menulis profilnya. CEO asal Indonesia yang mengubah wajah industri tekstil Portugal. Artikel itu viral di komunitas bisnis. Tapi seperti biasa, pujian tidak datang tanpa bayangan gelap. Salah satu yang merasa tersisih adalah Duarte, direktur pemasaran lama. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai Lukman. Ia tidak suka dengan gaya kerja Lukman yang transparan dan cepat mengambil keputusan. Apalagi ketika beberapa proyeknya ditolak karena dianggap tidak efisien, ia merasa posisinya terancam. Duarte punya satu kelemahan, ambisi buta. Dan ia mulai mendekati 2 orang lainnya, yang juga mulai resah dengan kepemimpinan, Lukman Vitor dari bagian keuangan dan Camila dari logistik. Perlahan, mereka membentuk semacam lingkaran dalam yang mulai mengatur rencana kecil-kecilan di belakang layar. Semua dimulai dari hal kecil, kontrak-kontrak yang dibelokkan, pengadaan barang yang tidak transparan, dan laporan bulanan yang disamarkan. Lukman, yang setiap hari tenggelam dalam pekerjaan dan masih belajar banyak tentang detail kecil, tidak langsung menyadari. Namun, seperti kebiasaannya, Lukman selalu mengecek ulang semua laporan akhir pekan. Dan di bulan ketiga, ia mulai melihat angka-angka yang tidak wajar. Biaya distribusi naik 30% tanpa ada peningkatan pengiriman. Laba dari 2 pabrik kecil tiba-tiba anjlok meski produksi tetap, ia mulai curiga. Tanpa menyampaikan ke siapapun, Lukman mulai mengaudit secara diam-diam. Ia meminta bantuan seorang kenalan lama Julinha yang bekerja sebagai auditor independen. Dalam 2 minggu, hasilnya keluar. Ada kebocoran besar di sistemmu, kata pria itu. Dan orang dalammu terlibat. Lukman tidak langsung bereaksi. Ia tahu, langkah salah sedikit saja bisa membuat kegaduhan besar. Yang paling dia khawatirkan bukan uang perusahaan, tapi rasa percaya karyawan yang sudah dibangunnya selama bertahun-tahun. Ia memilih mengumpulkan bukti lebih banyak, memastikan semuanya benar-benar jelas. Tapi satu malam, saat ia pulang lebih awal dan masuk ke ruang kerja rumahnya, ia melihat Julinha duduk dengan ekspresi muram. Di tangannya, ada amplop coklat besar. "Kamu harus baca ini," katanya. Isinya? Salinan email anonim. Mengandung tuduhan bahwa Lukman selama ini hanya boneka yang dimanfaatkan untuk mengontrol perusahaan lewat nama. Isinya menyakitkan. Menuduh Lukman hanya menikahi Julinha demi harta. Menyebut bahwa ia bahkan tidak layak duduk di ruang direksi. Julinha tidak menangis tapi matanya sayu. "Aku tahu ini bukan kamu, tapi aku ingin dengar langsung darimu." Lukman menatap istrinya. Tidak ada amarah, tidak ada panik. Hanya rasa lelah yang menumpuk di wajahnya. "Aku tahu siapa yang menulis ini," katanya akhirnya. "Dan aku juga tahu siapa yang ada di belakang semua ini." Julinha mengangguk. "Kalau begitu, lakukan apa yang harus kamu lakukan." Pagi berikutnya, Lukman masuk kantor lebih awal. Ia duduk di ruang rapat utama. Ia tidak mengundang siapa-siapa, hanya meminta staf IT mempersiapkan layar dan koneksi video. Ia memutar satu persatu rekaman sistem email, laporan audit, dan rekaman suara dari beberapa percakapan di ruang staf. Pukul 10, ia mengumpulkan semua direktur. Wajah Duarte santai. Vitor bahkan masih sempat bercanda dengan Camila di lorong. Tapi, saat semua duduk dan layar menyala, tidak satu pun dari mereka bersuara. Rekaman suara terdengar. Suara Duarte sedang bicara soal mengalihkan kontrak distribusi ke perusahaan bayangan. Lalu suara Vitor menyarankan untuk menumpuk pengadaan barang di bawah pengawasan Lukman, supaya bisa disalahkan nanti. Wajah-wajah mereka langsung berubah. Lukman duduk tenang. Ia tidak marah, tidak teriak.
hanya mengulurkan surat pemecatan yang sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Kalian punya waktu 2 jam untuk mengosongkan ruangan. Saya tidak akan lapor polisi. Tapi kalau kalian masih main-main, saya tidak akan segan. Duarte mencoba menyela. Tapi tidak ada gunanya. Seluruh ruangan sudah tahu apa yang terjadi. Setelah mereka pergi, Lukman menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di ruang itu. Tapi ia tahu, ini langkah yang harus diambil. Malamnya Julinha menunggunya di taman belakang. Mereka duduk di bangku panjang, ditemani suara jangkrik dan angin pelan. "Kamu tahu," kata Julinha. "Di awal aku sempat ragu kamu bisa." Lukman tersenyum. "Aku juga ragu, tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang aku pikir." Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tangan istrinya. Musuh dalam selimut memang tidak selalu datang dari luar. Kadang mereka ada di ruang kerja kita, menyapa setiap pagi, pura-pura loyal, tapi menyimpan pisau di balik punggung. Tapi bagi Lukman, ujian seperti ini bukan untuk ditakuti. Justru ini pembuktian bahwa dirinya bukan hanya suami dari wanita kaya atau CEO yang datang karena koneksi, tapi pemimpin yang tahu kapan harus percaya dan kapan harus melepaskan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit Lisbon kelabu. Jendela ruang keluarga dipenuhi uap, dan Rafael serta Almira memilih bermain di dalam rumah. Thomas sibuk dengan buku gambarnya, mencoret-coret halaman dengan spidol warna-warni. Di luar, suara air menetes dari genteng terdengar pelan, seperti bisikan. Lukman sedang merapikan dokumen di ruang kerja ketika Julinha muncul di pintu. Rambutnya dikuncir asal, matanya sembab. Ia tidak bilang apa-apa, hanya berdiri diam di sana. Lukman segera bangkit. "Ada apa?" Julinha tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan sebuah kotak kayu kecil, lalu berjalan pelan ke sofa. Kotak itu bukan hal baru. Lukman pernah melihatnya sekali, di hari pertama mereka pindah ke rumah ini. Tapi Julinha menyuruhnya, jangan membukanya. "Nanti saja," katanya waktu itu. "Hari ini, nanti itu tiba." Lukman membuka tutupnya. Di dalamnya ada tumpukan surat, foto-foto lama, dan sebuah kalung salib kecil yang sudah pudar warnanya. Di bagian bawah, ada surat beramplop putih, dengan tulisan tangan rapih. "Untuk Julinha, bila suatu hari kamu bisa memaafkan." Dada Lukman mengeras. Ia duduk di samping istrinya, lalu menggenggam tangannya. Julinha menarik napas pelan. "Surat itu dari suamiku yang pertama, Miguel." Lukman tidak menyela. "Aku bilang padamu dia meninggal karena kecelakaan. Itu tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak sepenuhnya benar." "Henning," suara hujan seperti makin deras. Julinha melanjutkan. Suaranya nyaris berbisik. "Miguel bunuh diri." Lukman menoleh perlahan. Ia tidak menyangka. "Aku tidak tahu alasannya sampai surat ini datang. Setahun setelah dia meninggal. Katanya, dia terlilit utang besar karena bisnis gelap yang tidak pernah aku ketahui. Dia pakai namaku untuk mengamankan aset. Aku pikir aku ini istri yang tahu segalanya. Tapi ternyata aku hanya istri di atas kertas." Julina tertawa kecil, getir. Dia sembunyikan semuanya. Sampai akhirnya polisi datang. Lukman memeluk bahu istrinya. Julina gemetar sedikit. "Keluarganya menyalahkanku. Mereka bilang aku penyebab Miguel depresi. Aku dihina, dicaci. Aku yang harus bayar semua utangnya, jual rumah, jual mobil. Aku hidup sendirian waktu itu. Aku bangun semuanya dari nol. Dan saat aku kenal kamu, aku masih menyimpan rasa bersalah itu." Ia menatap Lukman. "Kamu tahu kenapa aku dulu melamar kamu cepat-cepat? Karena aku takut. Kalau aku menunggu lebih lama, aku akan merusak semuanya lagi." Lukman menggenggam tangannya. "Tapi kamu tidak merusak apapun. Kamu justru memperbaiki banyak hal." Julinha terdiam. Lama. "Ada satu lagi," katanya. "Beberapa bulan terakhir, aku mulai menerima pesan aneh. Nomor tak dikenal. Isinya mengancam. Menyebut masa lalu Miguel.
mengatakan aku belum membayar lunas semua yang dia tinggalkan. Lukman mendadak kaku. Kenapa baru bilang sekarang? Aku takut itu hanya orang iseng. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Lukman berdiri. Ia tidak marah. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa tidak tenang. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal keluarganya. Dan kalau ada yang mencoba menyakiti Julinha, ia tidak akan diam saja. Malam itu, ia menghubungi seorang kenalan lama, teman sesama imigran Indonesia yang sekarang bekerja di perusahaan keamanan siber di Porto. Ia minta dilacak nomor-nomor itu. Aku butuh tahu siapa mereka, dan dari mana mereka mengakses data pribadi istriku. 2 hari kemudian kabar itu datang. Nomor-nomor itu bukan dari orang asing, tapi dari kota kecil di utara Portugal. Nama pengirim terhubung ke akun media sosial milik adik ipar Julinha, Claudio. Lelaki yang sejak dulu terang-terangan menolak kehadiran Lukman. Claudio adalah satu-satunya keluarga Miguel yang masih aktif, memperkarakan harta warisan mereka. Dan rupanya, ia belum benar-benar berhenti. Lukman menyimpan semua hasil pelacakan itu, tapi tidak langsung memberitahu Julinha. Ia tahu ini luka lama yang baru saja mulai mengering. Ia harus pelan-pelan. Malam itu, Lukman duduk lama di balkon. Ia memikirkan banyak hal. Kenapa luka masa lalu begitu sulit hilang? Kenapa ada orang yang tak bisa menerima bahwa seseorang bisa bahagia lagi? Lukman sadar, masalah ini tidak akan selesai, dalam sehari. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, apapun yang datang, ia tidak akan pergi. Ia bukan pelarian bagi Julinha. Ia bukan pelapis untuk luka lama. Ia suami. Ia ayah dari anak-anak mereka. Dan ia akan menjaga keluarganya, apapun yang terjadi. Di kamar anak-anak, Rafael terlelap sambil memeluk buku. Almira menyelimuti adiknya, lalu ikut tidur. Thomas masih bergumam pelan sebelum akhirnya diam. Julinha masuk ke kamar, menatap mereka satu persatu. Di balik luka, di balik ketakutan, ada harapan yang terus tumbuh di mata anak-anaknya. Ia menoleh ke arah Lukman. Kamu yakin kita kuat hadapi semua ini? Lukman mengangguk. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Julinha tidur tanpa memimpikan masa lalu. Hari-hari berikutnya, Lukman mulai bergerak lebih tenang, tapi penuh waspada. Ia tahu, kalau Claudio berani mengganggu lewat pesan dan ancaman, pasti ada langkah selanjutnya yang sedang disiapkan. Dan ia tidak akan menunggu sampai itu terjadi. Ia menyimpan semua data dari penyelidikan digital. Nama, alamat email, lokasi IP, bahkan koneksi ke akun bank atas nama perusahaan yang baru aktif 6 bulan terakhir. Semuanya mengarah ke sebuah kota kecil bernama Viana do Castelo, terletak di bagian utara Portugal, dekat pantai. Di sanalah Claudio tinggal, menjalankan bisnis kecil warisan orang tuanya, sebuah galeri seni lokal. Lukman memutuskan pergi ke sana. Ia tidak bilang ke Julinha, hanya meninggalkan catatan singkat di meja makan. Aku akan pergi 1 hari ke utara. Ini bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menyelesaikannya sebelum masalah itu datang ke kita. Ia menyewa mobil dan menyetir sendiri. Jalanan Portugal menuju utara berliku-liku. Kabut tipis turun di sepanjang lembah. Musik dari radio hanya jadi latar pelengkap, tapi pikirannya sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Sampai akhirnya sore, ia tiba di depan galeri kecil, bercat putih, di atasnya tertulis, Atelier Miguel. Galeri itu dulunya milik keluarga Julinha. Dan ternyata Claudio mengubahnya menjadi bisnis sendiri, menjual lukisan-lukisan replika dengan harga tinggi. Lukman masuk pelan, seorang perempuan muda menyapanya. Kemungkinan karyawan. Bisa saya bantu, senyor? Tanyanya sopan. Saya ingin bertemu Claudio. Saya teman keluarga. Perempuan itu ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mempersilahkan duduk. Tidak lama, Claudio muncul dari ruang belakang. Rambutnya sedikit beruban, matanya masih tajam seperti dulu. Ia mengenakan sweater hitam dan celana bahan abu-abu. Begitu melihat Lukman, ekspresi Claudio berubah.
Aku tahu kau akan datang, katanya. Dan aku tahu kau tidak akan berhenti, balas Lukman, duduk tanpa diminta. Aku hanya ingin keluargaku mendapat haknya. Dengan mengirim ancaman ke Julinha, dengan menyebarkan kebohongan soal aku di media lokal, kau pikir itu cara yang adil? Claudio tidak menjawab. Ia menatap Lukman lama, lalu berdiri dan mengambil secangkir kopi dari meja sudut. Aku kehilangan kakakku karena dia tidak tahan hidup dengan tekanan. Kau tidak tahu apa yang kami hadapi setelah dia meninggal. Nama baik keluarga kami hancur. Semua orang menyalahkan kami. Lukman menarik napas. Tapi sekarang Julinha sudah bangkit. Ia membayar semua utang. Ia tidak lari dari tanggung jawab. Justru dia yang dihukum paling berat, hidup sendirian selama bertahun-tahun. Claudio menatap tajam. Dan sekarang dia hidup senang bersama orang asing. Seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengambil semua yang dulu milik Miguel. Ucapan itu membuat Lukman diam sejenak. Ia paham rasa kehilangan. Tapi ia juga tahu, dendam yang dibungkus dengan rasa hak waris, bukanlah keadilan. Aku tidak datang ke sini untuk berdebat, kata Lukman akhirnya. Aku hanya mau pastikan kamu berhenti. Jangan ganggu istriku. Jangan usik anak-anakku. Kalau kau merasa masih ada yang bisa diselesaikan secara hukum, silakan tempuh jalur resmi. Tapi jika kau terus main kotor, aku tidak akan tinggal diam. Claudio tertawa pendek. Kau pikir bisa menakutiku? Aku tidak butuh menakutimu. Tapi aku bisa membongkar laporan palsu yang kau buat, akun perusahaan fiktif atas nama saudaramu, dan transfer uang ke luar negeri yang tidak pernah dilaporkan pajaknya. Semuanya ada di tanganku sekarang. Claudio terdiam. Wajahnya menegang. Ia tidak menyangka Lukman punya data sebanyak itu. Aku tidak akan melaporkan itu. Selama kamu berhenti. Lanjut Lukman. Aku ingin hidup tenang. Julinha pun sudah cukup menderita. Jangan paksa aku mengambil jalan yang tidak ingin kuambil. Suasana jadi hening. Claudio akhirnya duduk kembali, memandangi cangkirnya. Aku hanya ingin mengenang Miguel. Galeri ini satu-satunya yang tersisa. Tidak perlu dihancurkan kenangannya hanya karena kamu tidak bisa menerima kenyataan. Miguel memilih jalannya, Oni sendiri, dan kamu tidak perlu melanjutkan kesalahan itu. Setelah beberapa lama, Claudio mengangguk pelan. Baik, aku akan berhenti. Lukman tidak tersenyum. Ia tahu ini belum tentu akhir. Tapi itu awal yang cukup. Sebelum pulang, ia sempat berhenti sejenak di tepi pantai dekat kota. Angin laut dingin, pasirnya kasar. Ia berdiri menatap cakrawala. Entah kenapa, kali ini pikirannya justru terbang ke kampung halamannya di Indonesia. Sudah lama ia tidak pulang. Sudah terlalu jauh ia berjalan. Tapi satu hal ia tahu. Ia tidak sendiri. Ia punya keluarga, istri yang kuat, anak-anak yang penuh semangat. Dan walau hidupnya sekarang penuh intrik dan ujian, ia tetap berdiri di atas kaki sendiri. Sesampainya di rumah malam itu, Julinha sudah menunggu di depan pintu. Ia tidak marah, tidak juga cemas. Ia hanya membuka pintu, lalu memeluk Lukman erat-erat. Semua baik? Tanyanya pelan. Untuk sementara, ya. Mereka tidak bicara panjang malam itu. Tapi dalam diam, keduanya tahu mereka tidak lagi dikejar masa lalu. Pagi itu, matahari Lisbon bersinar terang. Udara dingin akhir musim semi mulai hangat, membuat taman belakang rumah mereka penuh suara burung dan semilir angin dari Sungai Tagus. Tapi pagi itu juga, ruang makan rumah Julinha terasa tegang. Bukan karena pertengkaran, tapi karena kabar tak terduga. Perusahaan butuh keputusan besar, kata Pedro, kepala keuangan yang sudah bekerja sejak masa mendiang Miguel. Ia duduk bersama Lukman di ruang kerja, menumpuk berkas di meja kayu besar. Ada apa? Tanya Lukman. Ia baru selesai mengantar Thomas ke sekolah dan belum sempat minum kopi. Pedro menggeser satu folder. Salah satu investor lama menawarkan untuk mengakuisisi sebagian saham. Mereka ingin masuk kembali ke dewan direksi. Tawaran ini besar. Uang yang mereka bawa bisa memperluas ekspansi ke Barcelona dan Milan. Tapi, ada syaratnya. Lukman menyipitkan mata.
Syaratnya, Julina harus kembali duduk sebagai direktur utama. Diam. Suasana di ruangan langsung berubah. Lukman bersandar ke kursi, memejamkan mata sesaat. Sudah hampir 2 tahun sejak Julina benar-benar meninggalkan semua urusan kantor. Ia hanya menjadi pemilik, bukan pengelola. Semua urusan operasional, strategi, dan keuangan ditangani Lukman dan timnya. Dan ia melakukannya dengan tenang, profesional. Tapi sekarang, permintaan itu datang seperti angin ribut yang mengguncang pondasi rumah mereka. Kenapa mereka minta itu? Tanya Lukman pelan. Karena mereka masih percaya nama Julina punya nilai besar. Mereka pikir publik dan pasar lebih mudah percaya pada pemilik lama. Dan jujur saja, mereka tidak terlalu yakin pada kamu. Meski perusahaan kita untung, kamu masih dianggap orang luar. Lukman tidak tersinggung. Ia tahu dunia bisnis kadang tidak adil. Ia menghela napas. Beri aku waktu bicara pada Julina. Julina mendengarkan dengan tenang saat Lukman menjelaskan semuanya di ruang keluarga sore itu. Anak-anak sedang belajar, bersama tutor mereka di lantai atas, jadi mereka punya waktu luang. Kalau kamu tanya pendapatku, kata Lukman, aku tidak suka cara mereka memaksa. Tapi aku juga tahu perusahaan ini tidak bisa diam di tempat. Kita perlu ekspansi kalau ingin bertahan. Julina terdiam lama. Pandangannya menerawang ke jendela, menatap taman tempat Almira kemarin bermain bola. Aku sudah menyerahkan semuanya padamu. Dan kamu membuktikan kalau kamu bisa. Aku tidak punya alasan untuk kembali. Selain satu, jika kamu merasa kamu butuh aku di sana. Lukman menggeleng. Aku tidak butuh kamu di sana sebagai direktur. Tapi mungkin perusahaan ini memang masih butuh sosok kamu. Julina tersenyum kecil. Dan kalau aku kembali, semua akan berubah. Kita akan kembali jadi pasangan di kantor, bukan hanya di rumah. Anak-anak akan lebih sering melihatku lewat video call daripada di meja makan. Aku tahu. Lukman menunduk. Itu sebabnya aku benci pilihan ini. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Julina mengambil keputusan besar. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan kembali. Tapi hanya untuk sementara. Kita tetapkan batas waktu 1 tahun. Kalau setelah itu perusahaan sudah stabil, aku akan mundur lagi. Aku tidak ingin kehilangan masa-masa anak-anak tumbuh. Hari pengumuman kembalinya Julina ke kursi direktur utama dilakukan dengan tenang. Tapi efeknya besar. Media bisnis lokal langsung memberitakan dan saham perusahaan naik signifikan dalam 2 hari. Investor baru pun masuk dan rencana ekspansi ke Milan mulai dijalankan. Tapi tentu saja konsekuensinya mulai terasa. Hari-hari Julina kembali padat. Ia harus pergi pagi-pagi ke kantor pusat, ikut rapat, memeriksa strategi lama yang sempat tertunda. Tapi ada satu hal yang membuat Lukman bangga. Meski sibuk, Julina tetap tidak melewatkan hal-hal penting di rumah. Ia tetap hadir saat Rafael pentas puisi, tetap menemani Almira les biola, dan bahkan tetap bisa makan malam bersama seminggu 4 kali. Itu bukan jumlah kecil untuk seseorang yang memimpin perusahaan besar. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Salah satu masalah muncul dari dalam. Beberapa staf lama mulai membandingkan gaya kepemimpinan Lukman dan Julina. Beberapa bahkan terang-terangan menyampaikan bahwa era Julina lebih konsisten dan berkarisma. Lukman mendengarnya, dan meski ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, ia mengerti satu hal. Kadang orang tidak melihat kerja keras, hanya melihat siapa yang lebih lama dikenal. Dan ketika suatu sore Julina pulang dengan wajah lelah dan berkata, "Ternyata lebih rumit dari yang kuingat." Lukman hanya memeluknya dan menjawab, "Kamu tidak sendiri." 3 bulan setelah pengumuman, sebuah surat dari pengacara lama keluarga Miguel sampai ke rumah. Isinya mengejutkan. "Ini surat wasiat tambahan," kata Julina, membuka amplopnya dengan hati-hati. Isinya adalah pernyataan bahwa Miguel pernah menyimpan aset berupa tanah di bagian selatan Portugal, yang tidak tercatat dalam dokumen warisan resmi. Tanah itu kini bernilai tinggi karena akan dibangun jalan tol besar yang melewati kawasan tersebut. Julina menatap Lukman. Ini bisa jadi sumber masalah baru. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian,
Claudio menghubungi. Ia sudah tahu soal tanah itu dan menuntut agar warisan itu dibagi. Lukman tahu ini akan membuka luka lama, tapi kali ini mereka tidak akan lari. Kalau kita bisa hadapi ini bersama, kata Lukman sambil menatap mata Julinha, maka tidak ada warisan masa lalu yang bisa menghancurkan masa depan kita. Julinha mengangguk. Di tangannya, surat itu terasa berat, tapi di hatinya, ia tidak takut lagi, karena kali ini, ia tidak sendiri. Sudah hampir 6 bulan sejak Julinha kembali memimpin perusahaan, kesibukannya menumpuk. Rapat di Milan, perjalanan dinas ke Madrid, dan urusan ekspansi cabang baru ke Maroko menyita waktu, energi, dan pikirannya. Sementara itu, Lukman tetap mengelola kantor pusat di Lisbon, lebih banyak mengurus manajemen, tim, laporan audit, dan anak-anak di rumah. Awalnya semua masih terasa seimbang. Mereka saling berbagi tugas. Anak-anak tetap mendapat perhatian, rumah tetap hangat. Tapi perlahan, ritme itu bergeser. Sesuatu berubah, meski belum ada yang bisa mereka tunjuk langsung. Julinha makin sering pulang larut malam. Kadang dia memilih tidur di apartemen kantor, karena rapat pagi terlalu pagi. Anak-anak mulai terbiasa menanyakan keberadaan ibunya lewat panggilan video. Dan Lukman, tanpa disadari, mulai merasa sendiri di rumah mereka yang besar itu. Sampai suatu hari, sebuah nama muncul. Nama itu tidak asing, tapi membawa gelombang halus yang perlahan menghantam dasar perasaan Lukman. Luis kembali dari Paris, kata Pedro santai saat makan siang bersama tim direksi. Lukman yang sedang menyeruput kopi langsung menoleh. Luis da Costa. Dulu rekan bisnis Miguel. Sekarang dia jadi penasihat ekspansi cabang baru. Julinha memintanya membantu karena dia punya jaringan di Afrika Utara. Lukman hanya mengangguk, tapi ingatannya langsung melompat. Luis bukan sekadar rekan bisnis. Dulu, sebelum Miguel meninggal, Luis sempat dekat dengan Julinha. Bahkan sempat dikabarkan akan melamar, meski hubungan itu akhirnya menghilang begitu saja setelah tragedi Miguel. Dan sekarang dia kembali. Julinha tidak pernah menyembunyikan keterlibatannya kembali dengan Luis. Dia memang profesional. Banyak bantu kita, katanya suatu malam di meja makan. Dan dia cukup menyenangkan diajak kerja. Lukman tidak merespons. Ia tidak ingin jadi suami cemburuan. Tapi dari caranya Julinha menyebut nama itu, dari caranya ia tertawa saat menceritakan kelucuan Luis di rapat tim ekspansi, dari matanya yang sedikit berbinar saat membicarakan proyek baru mereka di Casablanca, Lukman tahu sesuatu bergerak di sana. Namun ia menahan diri. Ia percaya pada istrinya. Tapi kepercayaan bukan berarti kebal terhadap rasa tidak nyaman. Suatu sore, saat Julinha sedang di Maroko dan anak-anak sudah tidur, Lukman duduk sendiri di ruang kerja. Di tangannya, selembar undangan pesta perusahaan dipegangnya erat. Julinha diundang sebagai pembicara kehormatan. Dan nama Luis tercetak besar di bawahnya, sebagai co-founder proyek ekspansi Afrika Utara. Lukman menatap nama itu lama. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia sadar kehidupan pernikahan mereka sudah mulai menyisakan ruang kosong. Bukan karena cinta menghilang, tapi karena waktu, perhatian, dan koneksi mulai terpecah. Pagi harinya, ia memberanikan diri bicara. Julinha, katanya pelan saat mengantar istrinya ke bandara. Bolehkah aku tanya sesuatu? Julinha menoleh, masih dalam jaket panjang dan kacamata hitam. Tentu, kamu dan Luis, ada sesuatu yang belum kamu ceritakan padaku? Pertanyaan itu menggantung. Julinha menarik napas. Luis pernah dekat denganku, dulu. Tapi itu sudah lama. Dan aku tidak pernah menyesali keputusan memilih kamu, Lukman. Aku mencintaimu. Tapi sekarang, Julinha terdiam. Sekarang, aku hanya bingung. Aku lelah. Hidup ini tiba-tiba terasa seperti roda yang diputar terlalu cepat. Dan Luis datang di waktu yang aneh. Dia familiar, seperti masa lalu yang tidak butuh penjelasan apapun. Lukman mengangguk pelan. Ia tidak marah. Ia hanya hancur. Tapi bukan karena pengakuan Julinha.
Tapi karena ia sadar, rumah yang mereka bangun bersama pelan-pelan sedang retak dari dalam. Hari-hari setelah itu terasa canggung. Mereka masih bicara, masih mengurus anak. Tapi kehangatan itu menipis. Julinha mencoba menjaga jarak profesional dengan Louis, tapi tetap sulit menghindar. Proyek yang mereka tangani begitu penting bagi masa depan perusahaan. Lukman memilih mundur sejenak dari urusan kantor. Ia fokus di rumah, menemani anak-anak, memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Rak buku yang longgar, pagar taman yang mulai karatan, bahkan menyiram tanaman sendiri. Suatu malam, Rafael, anak kedua mereka, bertanya pelan, "Ayah, kenapa ibu jarang pulang?" Pertanyaan itu membuat dada Lukman sesak, tapi ia tersenyum dan menjawab, "Karena ibu sedang kerja keras untuk masa depan kita semua." Dan anak itu mengangguk dengan polos, seolah itu cukup. Beberapa minggu kemudian, undangan pesta perusahaan itu tiba. Julinha tampil memukau malam itu. Gaun merah sederhana, rambut disanggul elegan, sorot mata tajam. Lukman hadir juga, berdiri di antara kerumunan tamu, memandang istrinya dari kejauhan. Louis berdiri tak jauh dari panggung. Mereka sempat bersalaman. Pria itu tersenyum sopan. Tapi di balik senyum itu, Lukman bisa membaca. Louis tahu persis dia punya ruang di antara celah pernikahan mereka. Sepulang dari acara itu, di dalam mobil, Julinha menatap Lukman lama. "Aku lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja." "Aku juga," jawab Lukman. "Kita butuh bicara serius, tapi bukan sekarang. Aku minta 1 minggu. Setelah proyek Maroko ditandatangani, aku akan cuti. Kita selesaikan semua." Lukman menoleh. "Kalau dalam 1 minggu, kamu sadar kamu tidak ingin lagi bersama?" Julinha menjawab jujur. "Kalau itu yang terjadi, aku akan jujur juga." Mobil terus melaju di tengah malam Lisbon. Jalanan kosong, tapi hati mereka penuh pertanyaan. Mereka tidak lagi berada di titik awal, tapi juga belum tahu apakah mereka masih di jalur yang sama. Dan mungkin minggu depan akan jadi penentu semuanya. 1 minggu terasa seperti sebulan. Hari-hari yang biasanya terasa padat dengan jadwal dan pekerjaan kini terasa menggantung bagi Lukman. Ia tidak ingin memaksa Julinha untuk cepat memutuskan. Tapi di setiap jam yang berlalu, ia mulai menyiapkan diri untuk 2 kemungkinan, mempertahankan atau melepaskan. Julinha pergi ke Maroko untuk menyelesaikan urusan penandatanganan proyek ekspansi. Selama di sana, komunikasi mereka tetap ada, tapi tidak sedekat biasanya. Hanya pesan-pesan singkat, kabar anak-anak, dan update pekerjaan. Tidak ada tawa, tidak ada "aku kangen kamu", hanya fungsional. Di Lisbon, Lukman mencoba menjaga rutinitas. Ia antar jemput anak-anak ke sekolah, duduk bersama mereka saat makan malam, dan tetap memeriksa email kantor. Tapi hatinya berada di tempat lain. Di antara ketidakpastian dan harapan yang tak mau padam. Julinha pulang 3 hari sebelum tenggat waktu yang ia janjikan. Hari itu hujan deras mengguyur Lisbon. Lukman menjemputnya di bandara, tapi mereka hanya saling menyapa singkat. Mobil berjalan pelan di jalanan licin. Tidak banyak bicara di antara mereka. Sampai akhirnya malam tiba. Anak-anak sudah tidur. Rumah hening. Mereka duduk di ruang tengah, di sofa yang biasa mereka pakai menonton bersama. Tapi kali ini, televisi mati. Hanya suara rintik hujan di luar dan detak jam dinding yang terdengar. "Aku sudah pikirkan semuanya," ucap Julinha akhirnya. Lukman menatapnya. Tak ada ekspresi di wajahnya. Ia sudah siap, apapun hasilnya. "Aku sadar aku sedang lelah, bukan karena kamu, tapi karena semua yang kuperjuangkan terlalu cepat. Aku mencoba jadi ibu, istri, dan pemimpin dalam waktu bersamaan. Tapi ternyata, aku tidak cukup kuat untuk semua itu." Lukman tetap diam, menunggu. Dan soal Louis, dia bukan alasan kenapa aku ragu. Dia cuma memantulkan kembali sesuatu yang pernah aku tinggalkan, ambisiku sendiri. Tapi aku sadar, yang aku butuhkan bukan masa lalu. Aku butuh rumah. Aku butuh kamu. Napas Lukman tertahan sesaat.
Tapi ia tetap membiarkan Julinha bicara. Aku tidak ingin kehilangan kita. Aku tidak ingin anak-anak tumbuh tanpa melihat kedua orang tuanya saling memaafkan, saling memperjuangkan. Aku minta maaf kalau selama ini aku membuatmu merasa sendiri. Lukman akhirnya bicara. Aku juga minta maaf. Karena aku membiarkan kita berjalan terlalu jauh sebelum bicara seperti ini. Julinha tersenyum tipis. Aku akan mundur dari proyek Afrika Utara. Biarkan tim baru melanjutkan. Aku sudah bicara dengan Dewan. Aku akan ambil cuti panjang. Fokus di rumah. Fokus sama kita. Lukman menggenggam tangan istrinya. Kita mulai dari awal lagi? Julinha mengangguk. Bukan dari awal. Kita mulai dari tempat kita berhenti. Tapi kali ini tanpa menyisakan ruang kosong. Hari-hari berikutnya, suasana rumah perlahan berubah. Julinha benar-benar berhenti pergi keluar kota. Ia kembali ikut antar anak-anak sekolah, bahkan ikut dalam rapat orang tua murid yang sebelumnya sering ia wakilkan pada Lukman. Di meja makan, ia hadir setiap malam. Tidak lagi terburu-buru mengecek email, tidak lagi menelepon dari bandara. Louis sempat mengirim pesan pribadi. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Julinha hanya membalas. Aku memang sudah bahagia dari awal. Aku hanya hampir lupa. Beberapa bulan kemudian, mereka pergi berlibur ke Madeira, sebuah pulau kecil Portugal yang dikenal dengan pantai, indah dan suasana tenang. Di sana, mereka benar-benar melepaskan semua. Tidak ada rapat, tidak ada urusan bisnis, hanya keluarga. Di satu senja, di tepi pantai, Lukman menggandeng tangan Julinha sambil memandang laut yang luas. Anak-anak bermain pasir di dekat mereka. Langit memerah. Ombak kecil datang dan pergi. Kamu tahu, kata Lukman, aku dulu tidak pernah membayangkan hidup sejauh ini dari rumahku di Indonesia. Julinha tersenyum, menggenggam lebih erat tangannya. Dan aku tidak pernah membayangkan bisa mencintai seseorang yang datang dari dunia yang sangat berbeda. Tapi ternyata cinta tidak peduli asal ya? Tidak. Cinta hanya butuh satu hal untuk bertahan. Apa itu? Julinha menatap mata suaminya. Keinginan untuk tetap tinggal meskipun punya 1000 alasan untuk pergi. Lukman mencium keningnya, lalu menatap anak-anak mereka yang sedang tertawa, berkejaran dengan ombak. Mereka mungkin tidak sempurna, pernah hampir hancur, tapi mereka memilih untuk memperbaiki, bukan membiarkan patah. Dan di hari itu, di pantai yang sunyi, mereka tahu, cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu datang atau siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang tetap bertahan saat badai datang bertubi-tubi. Beberapa bulan setelah liburan di Madeira, hidup mereka tampak berjalan mulus. Anak-anak tumbuh ceria, sekolah berjalan baik, dan Julinha sudah sepenuhnya fokus di rumah. Lukman juga semakin percaya diri mengelola perusahaan, menjalankan visi bisnis yang kini semakin jelas. Mereka seolah menulis ulang kisah keluarga mereka dengan tinta yang lebih tebal dan rapi. Namun, seperti ombak yang selalu menyapa pantai, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu saat yang tepat untuk kembali. Suatu sore di Lisbon, ketika Lukman tengah mengarsip dokumen penting di kantor, sebuah telepon masuk dari seorang pria dengan suara berat dan dingin. Lukman, suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Ricardo. Aku yakin kamu tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu tentang Julinha, tentang masa lalu yang dia sembunyikan. Lukman terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Maksud Anda? Ricardo melanjutkan. Aku bagian dari masa lalu itu, dan sekarang aku di sini untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Panggilan itu berakhir sebelum Lukman sempat bertanya lebih jauh. Tapi cukup sudah untuk menebarkan bayangan gelap di benaknya. Malam itu, Lukman pulang dengan langkah berat. Ia melihat Julinha sedang memasak di dapur. Aroma rempah dan sayuran segar memenuhi ruangan. Tapi raut wajahnya terlihat lelah. Ada apa, Lukman? Tanya Julinha, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lukman duduk, menarik napas dalam. Ricardo, dia bilang dia tahu masa lalu kamu. Julinha berhenti mengaduk masakan. Ricardo? Ya. Dia mengancam akan membuka semuanya. Apa yang selama ini kau sembunyikan?
Julinha menunduk, diam sejenak. Ricardo, memang bagian dari masa lalu yang sangat aku harap bisa aku lupakan. Keesokan harinya, Julinha akhirnya membuka semua cerita lama yang selama ini ia simpan rapat. Tentang masa-masa sulitnya sebelum bertemu Lukman, tentang sebuah bisnis keluarga yang runtuh karena pengkhianatan orang terdekat, dan tentang keputusan berat yang membuatnya meninggalkan Portugal selama beberapa tahun. Ricardo adalah salah satu yang terlibat dalam keruntuhan itu. Seorang mitra bisnis sekaligus sahabat yang berubah menjadi musuh. Aku takut, Lukman, kata Julinha dengan suara pelan. Aku takut masa lalu itu menghancurkan keluarga kecil kita. Lukman menggenggam tangan istrinya erat. Kita tidak akan biarkan itu terjadi. Kita hadapi bersama. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Telepon dari Ricardo datang berulang kali, membawa ancaman dan tuntutan. Tapi Lukman tidak tinggal diam. Ia mulai menggali informasi, menghubungi teman lama Julinha, dan mengumpulkan bukti untuk melindungi istrinya dan keluarganya. Sementara itu, Julinha yang biasanya tegar, mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Ia menangis dalam pelukan Lukman, mengakui bahwa selama ini beban itu terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Puncaknya terjadi saat Ricardo mengirimkan sebuah dokumen rahasia yang bisa menjatuhkan reputasi Julinha dan perusahaan mereka. Dokumen itu berisi bukti keterlibatan keluarga Julinha dalam kasus korupsi yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Lukman dan Julinha duduk bersama, mempelajari dokumen itu. Mereka tahu ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal harga diri dan masa depan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Julinha. Kita akan buka semuanya. Kita hadapi secara jujur. Tidak ada yang kita sembunyikan lagi, jawab Lukman. Keesokan harinya, Julinha mengadakan konferensi pers. Dengan suara tenang, ia mengakui masa lalunya, menjelaskan kesalahan yang terjadi, dan langkah-langkah yang sudah mereka ambil untuk memperbaiki semuanya. Ia berdiri di samping Lukman dan anak-anak mereka, menunjukkan kekuatan keluarga yang utuh. Reaksi masyarakat beragam. Ada yang mengecam, tapi lebih banyak yang menghargai keberanian mereka. Perusahaan pun mendapatkan dukungan baru dari mitra-mitra yang percaya pada integritas Julinha dan Lukman. Malam itu, setelah hari yang panjang, mereka berkumpul di ruang keluarga. Anak-anak tertidur lelap, dan hanya ada mereka bertiga di sana. Kita sudah melewati badai yang berat, kata Julinha. Lukman mengangguk. Dan kita tetap berdiri. Keluarga kita lebih kuat dari masa lalu. Julinha tersenyum, menggenggam tangan Lukman. Terima kasih sudah selalu ada. Terima kasih juga sudah percaya padaku. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi kini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Masa lalu sudah mereka hadapi bersama, dan masa depan adalah milik mereka untuk ditulis. Setelah konferensi pers yang mengungkap masa lalu Julinha dan segala tantangan yang mereka hadapi, suasana rumah mereka berubah perlahan. Tidak lagi penuh ketegangan, tapi lebih kepada penataan ulang kehidupan yang sempat goyah. Lukman duduk di teras rumahnya yang menghadap kebun kecil di belakang. Matahari sore mulai merunduk, sinarnya hangat menembus dedaunan. Ia memandangi beberapa tanaman yang mulai tumbuh subur, tanda bahwa kerja keras yang tak pernah berhenti membuahkan hasil. Namun pikirannya masih melayang pada sesuatu yang lebih besar, masa depan. Julinha datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Lukman, menatap suaminya penuh rasa. Kamu sudah lelah? Tanya Julinha lembut. Lukman menggeleng. Tidak, justru aku merasa ini saatnya kita mulai menata ulang. Bukan hanya perusahaan, tapi juga keluarga kita. Julinha tersenyum, matanya berkilau penuh harapan. Aku juga merasa seperti itu. Aku ingin anak-anak tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku ingin mereka tahu bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki. Anak-anak yang sejak awal menjadi pusat perhatian keluarga mulai merasakan perubahan suasana. Di sekolah mereka lebih percaya diri. Di rumah mereka merasa lebih hangat dan terbuka. Lukman dan Julinha berusaha menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Papa, aku ingin belajar bahasa Indonesia seperti kamu,
ujar Hana, putri sulung mereka suatu sore saat mereka duduk di ruang belajar. Lukman tertawa kecil. Bagus, aku akan ajari kamu. Itu bagian dari keluargamu juga. Momen kecil seperti ini mengisi hari-hari mereka dengan kebahagiaan sederhana yang dulu jarang mereka dapatkan. Di kantor, Lukman mulai mengimplementasikan strategi baru. Ia fokus pada transparansi dan membangun kembali reputasi perusahaan yang sempat tercoreng. Banyak mitra lama yang mulai datang kembali, tertarik dengan kejujuran dan semangat baru yang dibawa Lukman. Sementara Julinha, meskipun sudah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, tetap aktif dalam kegiatan sosial di komunitas sekitar. Ia sering mengadakan acara untuk membantu keluarga kurang mampu, membuktikan bahwa kekayaan bukan hanya soal materi, tapi juga tentang berbagi. Suatu hari, saat rapat kecil dengan timnya, Lukman menerima undangan dari sebuah perusahaan besar di Lisbon yang ingin menjalin kerjasama. Ini peluang besar yang bisa mengangkat perusahaan mereka ke level internasional. Ini bukan hanya tentang bisnis, kata Lukman pada timnya. Ini tentang menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari kesalahan dan membangun sesuatu yang lebih baik. Di rumah, Julinha merencanakan sesuatu yang spesial. Ia ingin mengadakan perayaan kecil untuk mengenang perjalanan mereka. Sebuah malam di mana keluarga dan sahabat dekat berkumpul untuk merayakan cinta dan keberanian. Malam itu, rumah dipenuhi tawa dan cerita. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara Lukman dan Julinha saling bertukar pandang penuh makna. Terima, kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, bisik Julinha saat mereka berdansa pelan. Lukman menggenggam erat tangan istrinya. Kita sudah melewati banyak hal. Aku yakin ini baru permulaan. Meski perjalanan mereka masih panjang, satu hal yang pasti, mereka memilih untuk terus berjalan bersama, menghadapinya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang kuat. Di balik setiap tantangan, mereka belajar bahwa keluarga bukan soal sempurna, tapi soal keberanian untuk saling menerima dan memperbaiki. Dan disinilah mereka menata hari baru dengan penuh harapan dan cinta. Kini, dengan perusahaan yang mulai stabil dan Julinha yang aktif membantu wanita lain, mereka merasa hidup ini lengkap. Tantangan tidak pernah hilang, tapi mereka sudah belajar untuk tidak takut lagi. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Lukman dan Julinha berdiri di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelip. Kita sudah melewati banyak badai, kata Julinha. Dan aku yakin, apapun yang datang, kita akan tetap bersama. Lukman menggenggam tangan istrinya. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah kita yang sesungguhnya. Mereka tahu, cinta dan keberanian adalah fondasi yang tak akan goyah. Bahwa dalam setiap ujian, selalu ada pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh. Dan di Lisbon yang indah ini, sebuah keluarga kecil dari dua budaya berbeda, terus menulis cerita mereka dengan tinta kehangatan, kesetiaan, dan harapan.